from FIFA, but from the entire world. This is a tragedy which has put us all in a state of shock. Simak 5 berita timnas paling rame malam ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan mentas pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Arab Saudi dan Simak 5 berita terpanas timnas Indonesia malam ini. Dunia sepak bola tanah air kembali bergemuruh. Dari peluang Indonesia menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga isu kewarganegaraan Messi Hilgers yang bikin geger jagat maya. Semua kabar hebohnya Mimin rangkum khusus buat kamu. Tak ketinggalan, ada kabar menggembirakan dari timnas putri yang baru saja meraih kemenangan penting, serta drama transfer Kelvin Verdong yang sempat mengejutkan. Pokoknya, deretan berita malam ini dijamin penuh emosi dan penuh semangat Garuda. Langsung saja, ini dia 5 kabar terpanas yang lagi jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta bola nasional. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, dan beri dukungan buat tim kebanggaan kita bersama. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Heboh di medsos. Baru-baru ini diberitakan, AFC pertimbangkan Indonesia jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi 5 tim kuat dari Timur Tengah, Irak, Oman, Qatar, UEA, dan Arab Saudi, di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober. Awalnya, Qatar dan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik antara Iran dan Israel serta keterlibatan militer AS, membuat AFC mempertimbangkan lokasi alternatif. Indonesia, khususnya Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta, muncul sebagai opsi baru. Jika dipilih, ini akan menjadi keuntungan besar bagi timnas karena dukungan langsung dari supporter. Selain itu, potensi dampak ekonomi dan pariwisata juga dinilai positif. FIFA juga terus memantau situasi global menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada. Jika kondisi keamanan terganggu, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah alternatif Piala Dunia pun terbuka. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia lewat ronde 4 ini? Atau justru, skuad Garuda bakal compang-camping dan jadi lumbung gol para peserta di ronde 4 ini? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Heboh di media sosial. Status kewarganegaraan Messi Hilgers jadi sorotan. Messi Hilgers, pemain naturalisasi timnas Indonesia, menjadi sorotan setelah media Belanda Twente Insite mengungkap bahwa ia masih memegang paspor Belanda, meski sudah membela Indonesia secara resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. FC Twente, klub Hilgers di Belanda, masih mencatatnya sebagai pemain Uni Eropa, UE, yang menguntungkan klub dari segi regulasi dan gaji minimum pemain non-UE di Eredivisie. Situasi ini memunculkan spekulasi soal kemungkinan celah hukum atau proses administrasi yang belum selesai terkait perpindahan kewarganegaraan Hilgers. Kasus ini juga memicu kekhawatiran serupa terhadap pemain naturalisasi lain di timnas Indonesia.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Hilgers terkait isu ini. Viral di media sosial. Komentar elegan Satoru Mochizuki setelah timnas putri tumbangkan Kirgistan. Pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki, mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan 1-0 atas Kirgistan di laga pembuka grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026, meski mengakui target awalnya adalah menang dengan selisih lebih besar. Gol sematawayang dicetak oleh Isa Gusewarps di menit ke-66 di Stadion Indomil Arena, Tangerang. Mochizuki menyebut laga pembuka selalu sulit dan cuaca dingin turut memengaruhi performa tim. Ia menyoroti kelemahan dalam kontrol bola dan akurasi operan yang harus segera dibenahi. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua klasemen, kalah selisih gol dari Taiwan yang menang 8-0 atas Pakistan. Timnas putri akan menghadapi Pakistan pada 2 Juli 2025. Mochizuki dan Kapten Tim Safira Ika menegaskan pentingnya meraih kemenangan di laga-laga selanjutnya untuk menjadi juara grup dan lolos ke putaran final di Australia. Sementara itu, Kapten Kirgistan Aizan Boronbekova tetap optimis timnya bisa bangkit di laga melawan Taiwan. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia Putri 2026. Lagi viral banget. Kelvin Verdong dikabarkan gagal gabung FC Utrecht. Kelvin Verdong, bek timnas Indonesia yang kini bermain untuk NEC Nijmegen, dikabarkan batal bergabung dengan klub Eredivisie, FC Utrecht. Meski sebelumnya muncul laporan bahwa proses transfer hampir selesai, kabar tersebut dibantah oleh jurnalis Mounir Boalin. Ia mengonfirmasi langsung kepada agen Verdong, Nathan van Kooperen, yang menegaskan bahwa tidak ada negosiasi apapun dengan Utrecht saat ini. Verdong masih terikat kontrak dengan NEC hingga 2028, meski disebut memiliki klausul pelepasan untuk jendela transfer musim panas. Sementara itu, NEC baru saja merekrut Jetro Willems, bek kiri berpengalaman, yang bisa menjadi sinyal perubahan dalam susunan skuad mereka. Meski kepindahan ke Utrecht dianggap sebagai peluang besar dalam karir Verdong, masa depannya masih belum jelas, dan spekulasi kemungkinan transfer masih terus berkembang selama bursa musim panas berlangsung. Yes, mantap! 5 alasan Timnas Putri Indonesia berpeluang menang telak atas Pakistan. Timnas Putri Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan telak atas Pakistan dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Berikut 5 alasan utamanya. 1. Jarak ranking FIFA yang jauh. Indonesia berada di peringkat ke-95, jauh di atas Pakistan yang menempati posisi ke-157. 2. Performa buruk Pakistan. Pakistan kalah 0-8 dari Taiwan di laga pertama, menunjukkan kelemahan besar di lini pertahanan. 3. Modal kemenangan perdana. Indonesia mengalahkan Kirgistan 1-0, hasil yang meningkatkan kepercayaan diri dan semangat tim. 4. Tren positif versus tren negatif. Indonesia tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir, sementara Pakistan belum pernah menang dalam 5 pertandingan terakhirnya. 5. Keuntungan bermain di kandang. Dukungan supporter di Stadion Indomil Arena memberi keuntungan psikologis dan menambah motivasi tim. Meski unggul di atas kertas, Indonesia tetap diingatkan untuk bermain disiplin dan tidak meremehkan lawan agar bisa meraih hasil maksimal. AFC pertimbangkan Indonesia jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Qatar dibatalkan. Tim nasional Indonesia dijadwalkan melanjutkan perjuangannya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Dalam fase ini, skuad Garuda akan menghadapi 5 tim kuat dari kawasan Timur Tengah, Irak, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Awalnya, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk pertandingan-pertandingan di fase ini. Namun, ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan membuat rencana tersebut dipertimbangkan ulang. Konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan serangan rudal dan misil, serta keterlibatan militer Amerika Serikat, telah menciptakan situasi yang tidak stabil. Bahkan, Presiden AS Donald Trump dikabarkan memerintahkan serangan ke 3 fasilitas nuklir Iran, yang memicu aksi balasan dari Teheran terhadap pangkalan militer AS di Qatar. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan penyelenggaraan pertandingan di wilayah itu. Bila situasi tak kunjung membaik, AFC disebut-sebut tengah mempertimbangkan alternatif lokasi pertandingan, termasuk kemungkinan memindahkan venue ke negara lain yang lebih aman dan netral. Salah satu opsi yang kini mencuat adalah Indonesia. Jika SUGBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno, di Jakarta dipilih sebagai lokasi pertandingan, hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas.
Dukungan langsung dari para pendukung Merah Putih di kandang sendiri dapat menjadi motivasi besar bagi para pemain. Lebih dari sekadar keuntungan bagi tim nasional, kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah juga bisa berdampak positif pada sektor pariwisata dan ekonomi nasional. Kehadiran ribuan penonton dan penggemar dari berbagai negara akan memberi dorongan besar bagi industri perhotelan, kuliner, hingga transportasi. Di sisi lain, FIFA juga terus memantau perkembangan situasi global menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dengan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah bersama. Namun, jika kondisi politik dan keamanan di Amerika Utara terganggu, kemungkinan perpindahan tuan rumah juga bisa menjadi pembahasan lanjutan di internal FIFA. Jika hal itu terjadi, peluang Indonesia untuk menjadi salah satu alternatif tuan rumah Piala Dunia 2026 pun terbuka. Sebuah skenario yang tak hanya bersejarah, tapi juga luar biasa bagi perkembangan sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi geopolitik yang tidak stabil di Timur Tengah, terutama konflik antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat, memang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kelanjutan penyelenggaraan berbagai agenda internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan Qatar sebagai salah satu tuan rumah babak keempat oleh AFC menjadi tidak ideal jika keamanan wilayah tersebut tidak dapat dijamin. Jika AFC akhirnya mempertimbangkan Indonesia sebagai alternatif tuan rumah, ini bisa menjadi peluang besar. Bagi Indonesia, menjadi tuan rumah bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga strategi peningkatan eksistensi di dunia sepak bola. Bermain di kandang sendiri akan memberi keuntungan psikologis bagi para pemain timnas, serta membuka peluang untuk hasil yang lebih baik. Dari sisi lain, potensi dampak ekonominya pun tidak kecil. Event olahraga besar seperti ini mampu menggairahkan sektor pariwisata, transportasi, dan UMKM, terutama jika didukung oleh promosi yang tepat dan kesiapan infrastruktur. Namun di balik peluang itu, ada tantangan besar. Indonesia harus membuktikan bahwa secara logistik, keamanan, dan fasilitas, ia benar-benar siap jadi tuan rumah. Pengalaman Piala Dunia U17 bisa dijadikan bekal, tapi AFC dan FIFA tentu akan menilai banyak aspek lainnya. Situasi ini membuka ruang refleksi, bahwa stabilitas politik global bisa sangat mempengaruhi agenda olahraga internasional. Bagi Indonesia, ini adalah momentum untuk tampil dan meyakinkan dunia bahwa negara ini mampu mengelola event sepak bola berskala besar dengan baik. Di tengah situasi global yang tak menentu, kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Tapi justru dari ketidakpastian itulah, peluang besar sering muncul bagi mereka yang siap. Indonesia saat ini berada di ambang sejarah. Jika benar menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, itu bukan sekadar kehormatan, itu adalah panggilan untuk membuktikan diri. Bagi para pemain, ini saatnya menunjukkan bahwa perjuangan, disiplin, dan semangat pantang menyerah bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Bermain di tanah sendiri, di hadapan puluhan ribu pendukung, bukan beban, tapi bahan bakar untuk tampil luar biasa. Bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah momen untuk bersatu. Sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga tentang semangat kebersamaan dan harga diri bangsa. Mari jadikan kesempatan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia di kancah sepak bola dunia. Jangan takut dengan tantangan. Justru karena besar, tantangan itu layak untuk ditaklukkan. Garuda memang lahir untuk terbang tinggi, dan kini saatnya terbang menuju panggung dunia. Status kewarganegaraan Mees Hilgers jadi sorotan. Sudah bela timnas Indonesia, tapi masih pegang paspor Belanda. Nama Mees Hilgers kembali ramai diperbincangkan, terutama setelah sebuah media asal Belanda, Twente Insite, mengungkap informasi yang mengejutkan. Meski sudah resmi memperkuat timnas Indonesia dan disebut-sebut telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, Hilgers ternyata masih tercatat sebagai pemilik paspor Belanda. Dalam laporan yang dirilis pada Senin, 30 Juni 2025, Twente Insite menyebutkan bahwa Hilgers masih dikategorikan sebagai pemain Uni Eropa, UE, karena kewarganegaraan Belandanya. Padahal, dia telah memperkuat skuad Garuda di laga internasional. Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengingat Indonesia secara hukum tidak mengenal kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Seseorang yang ingin menjadi WNI diwajibkan secara resmi melepas kewarganegaraan sebelumnya. Jika Hilgers benar-benar telah menjadi WNI, maka kepemilikan paspor Belanda seharusnya tidak lagi berlaku. Namun kenyataannya, FC Twente masih mencatat Hilgers sebagai pemain UE. Hal ini berdampak langsung pada regulasi Eredivisie yang sangat ketat terhadap pemain non-UE.
Klub-klub di liga tersebut diwajibkan membayar gaji minimum yang cukup tinggi untuk pemain dari luar UE, mencapai lebih dari 600.000 euro per tahun untuk pemain berusia di atas 21 tahun. Maka, status Hilgers sebagai pemain UE jelas menguntungkan secara administratif maupun finansial bagi FC Twente. Situasi ini menimbulkan spekulasi. Apakah ada celah hukum yang memungkinkan Hilgers tetap memiliki status ganda secara de facto? Atau justru ada tahapan administratif yang belum rampung baik dari pihak Belanda maupun Indonesia? Kekhawatiran semakin meluas karena kasus ini bisa jadi bukan satu-satunya. Sejumlah pemain naturalisasi lain yang kini membela timnas Indonesia dan bermain di luar negeri bisa saja menghadapi dilema serupa. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar telah sepenuhnya melepas kewarganegaraan asalnya? Hingga saat ini, baik pihak PSSI maupun Messi Hilgers sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik ini. Lebih lanjut, situasi yang menimpa Messi Hilgers mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara prosedur administrasi di dua negara, Indonesia dan Belanda. Di satu sisi, Indonesia memiliki aturan tegas yang melarang dui kewarganegaraan bagi orang dewasa. Namun di sisi lain, status administratif Hilgers di Belanda tampaknya belum berubah, sehingga ia masih dianggap sebagai warga negara Belanda oleh otoritas maupun klub lamanya, FC Twente. Hal ini bisa menunjukkan bahwa proses naturalisasi Hilgers di Indonesia mungkin belum sepenuhnya tuntas secara internasional. Bisa jadi, dokumen pelepasan kewarganegaraan Belanda belum sepenuhnya disahkan atau diakui oleh pemerintah Belanda sendiri. Atau, ada celah administratif yang sengaja atau tidak sengaja dibiarkan terbuka agar mempermudah urusan klub di level Eropa, terutama untuk menghindari regulasi ketat soal pemain non-Uni Eropa. Secara etis dan legal, ini menjadi masalah serius. Jika Hilgers sudah tampil membela Indonesia, maka secara prinsip dia seharusnya sudah sepenuhnya menjadi WNI dan tidak lagi memegang paspor negara lain. Bila tidak, ini membuka celah keraguan atas komitmen naturalisasi pemain, serta bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses naturalisasi secara umum, khususnya di dunia sepak bola. Polemik ini sebaiknya segera dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait, terutama PSSI dan otoritas imigrasi. Sebab, jika terus dibiarkan tanpa klarifikasi, publik bisa menilai bahwa proses naturalisasi pemain asing hanya formalitas demi kepentingan jangka pendek tim nasional, bukan langkah hukum yang dijalankan secara konsisten dan transparan. Selain itu, ini juga menjadi pengingat bahwa proses naturalisasi tidak hanya soal mengganti paspor atau mengenakan jersey timnas, tapi juga soal komitmen hukum dan identitas yang jelas. Ketegasan dan transparansi sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi kasus serupa di masa depan. Situasi yang dihadapi Messi Hilgers bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses besar dalam hidup, termasuk perubahan kewarganegaraan dan membela negara baru, selalu disertai tantangan dan keraguan. Namun, justru disitulah karakter seseorang diuji, bukan hanya sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai individu yang mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Bagi siapapun yang sedang menghadapi kritik, tekanan, atau keraguan publik, ingatlah bahwa perjalanan menuju sesuatu yang bermakna memang jarang mulus. Tapi selama niat dan langkah kita tulus, semua badai itu akan lewat. Jadikan setiap sorotan sebagai bahan bakar untuk berkembang. Fokus pada kerja keras, bukan omongan orang. Untuk para pemain muda Indonesia, kisah ini juga bisa menjadi pelajaran. Bermimpi membela tim nasional adalah hal mulia, tapi pastikan setiap langkahnya dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan semangat membangun. Jangan hanya mengejar seragam merah putih, tapi hayati juga makna di baliknya. Ingat, identitas sejati tidak hanya ditentukan oleh dokumen, tapi oleh komitmen, dedikasi, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Terus maju, jangan gentar. Tantangan besar selalu datang untuk orang-orang yang sedang menuju tempat yang lebih tinggi. Komentar elegan Satoru Mochizuki setelah timnas putri tumbangkan Kirgistan di kualifikasi Piala Asia 2026, kami tetap bersyukur. Pelatih Kepala Timnas Sepak Bola Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, menyampaikan rasa syukurnya setelah tim asuhannya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Kirgistan dalam pertandingan pembuka grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Indomil Arena, Tangerang, Minggu malam, 29/6, menjadi panggung bagi Isagu Sewarps yang mencetak gol tunggal pada menit ke-66 dan memastikan 3 poin pertama bagi Garuda Pertiwi. Meski merasa seharusnya timnya bisa menang lebih besar seperti Taiwan yang sebelumnya mengalahkan Pakistan dengan skor 8-0, Mochizuki tetap menghargai hasil yang diraih para pemainnya. Kami sebenarnya menargetkan bisa menang dengan 8 gol, tapi tetap bersyukur bisa memetik kemenangan. Laga pembuka memang tidak pernah mudah, ujar pelatih asal Jepang itu dalam konferensi pers usai pertandingan.
Mochizuki mengungkapkan bahwa tekanan dari laga pertama serta cuaca dingin di malam hari turut memengaruhi performa tim. Ia menilai kemenangan besar sangat penting untuk membuka peluang lolos ke putaran final Piala Asia 2026 di Australia yang akan digelar Maret tahun depan. Yang terpenting adalah kami bisa menang. Masih ada aspek yang perlu kami benahi, terutama dalam penguasaan bola dan akurasi operan. Kami sering kehilangan bola karena kontrol yang kurang baik, jelasnya. Dengan hasil ini, Timnas Putri Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup D dengan raihan 3 poin, sama dengan Taiwan namun kalah dalam selisih gol. Taiwan berada di puncak grup setelah membantai Pakistan 8-0 di laga sebelumnya. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Pakistan pada Rabu, 2 Juli 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mochizuki mengatakan bahwa waktu 2 hari ke depan akan dimaksimalkan untuk memperbaiki kekurangan tim. Sementara itu, Kapten Tim Safira Ika menyatakan optimisme tinggi menghadapi 2 laga sisa. Ia menegaskan tekad timnya untuk menjadi pemuncak grup demi lolos ke putaran final. Saya selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita harus berjuang 100%. Kita bermain di kandang dan tidak ada pilihan lain selain menjadi juara grup, kata Safira. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia Putri 2026 diikuti 34 negara yang dibagi ke dalam 8 grup. Hanya tim peringkat pertama di tiap grup yang akan langsung lolos ke putaran final. Di sisi lain, Kapten Tim Kirgistan, Aizhan Boronbekova, menyebut kekalahan dari Indonesia belum menjadi akhir perjuangan timnya. Mereka masih punya harapan saat menghadapi Taiwan di pertandingan selanjutnya. Meskipun Taiwan menang besar, peluang kami belum habis. Kami sudah berusaha keras hari ini dan akan tampil lebih baik di laga berikutnya, ujar Aizhan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan awal yang positif namun juga menyimpan beberapa catatan penting bagi Timnas Putri Indonesia. Kemenangan atas Kirgistan patut diapresiasi, terutama karena laga pembuka seringkali penuh tekanan dan menentukan ritme turnamen. Namun, harapan pelatih Satoru Mochizuki untuk menang besar seperti Taiwan menandakan bahwa tim ini sebenarnya punya potensi lebih besar dari sekadar skor tipis. Permasalahan dalam penguasaan bola dan kontrol permainan mencerminkan bahwa ada sisi teknis yang masih harus dibenahi. Jika Indonesia ingin bersaing serius dan lolos ke putaran final Piala Asia 2026, maka konsistensi dalam penyelesaian akhir dan ketajaman serangan menjadi aspek krusial. Optimisme Kapten Tim Safira Ika menjadi energi penting dalam membangun mentalitas juara. Bermain di kandang seharusnya menjadi keuntungan, bukan tekanan. Kemenangan tipis ini bisa menjadi batu loncatan untuk evaluasi, bukan kepuasan. Di sisi lain, Kirgistan tetap memperlihatkan semangat pantang menyerah. Sikap kapten mereka menunjukkan bahwa grup ini belum selesai, dan Indonesia tidak boleh lengah saat menghadapi Pakistan. Secara keseluruhan, ini bukan hasil buruk, tetapi juga bukan performa terbaik. Ada harapan besar, dan dengan perbaikan yang cepat dan tepat, peluang untuk lolos tetap terbuka lebar. Jangan pernah remehkan langkah kecil menuju kemenangan besar. Kemenangan tipis atas Kirgistan adalah bukti bahwa Timnas Putri Indonesia punya semangat juang dan potensi luar biasa. Ini baru awal, dan masih ada jalan panjang menuju Piala Asia 2026. Jadikan setiap kekurangan sebagai pelajaran, bukan beban. Kalian bermain di tanah sendiri, di depan pendukung sendiri, itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki tim lain. Gunakan itu sebagai bahan bakar semangat. Percaya pada proses, percaya pada tim, dan yang paling penting, percaya pada diri sendiri. Setiap latihan, setiap peluh, setiap usaha di lapangan bukan hanya demi satu pertandingan, tapi demi sejarah. Garuda Pertiwi tidak sekadar hadir, kalian layak untuk menang, kalian layak untuk melangkah lebih jauh. Terus berjuang. Jangan puas hanya dengan menang. Puaslah saat kalian jadi juara. Kelvin Verdong dikabarkan gagal gabung FC Utrecht, sang agen angkat bicara. Pemain belakang Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, tengah menjadi sorotan publik sepak bola setelah muncul kabar dirinya batal pindah ke klub Eredivisie, FC Utrecht. Bek berusia 28 tahun tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen hingga pertengahan 2028. Namun, rumor yang beredar menyebutkan bahwa Verdong memiliki klausul pelepasan yang memungkinkan dirinya hengkang pada jendela transfer musim panas ini. Beberapa media Belanda sempat melaporkan bahwa proses transfer ke FC Utrecht sudah hampir rampung. Bahkan, nama Verdong disebut-sebut bakal segera diumumkan sebagai rekrutan anyar klub yang musim lalu finish di posisi keempat Eredivisie tersebut. Kelvin Verdong tampaknya akan menjadi pemain baru FC Utrecht. Prosesnya dikabarkan sudah mendekati akhir, demikian dilansir dari laporan media lokal Belanda, Van der Marel Gate.
Namun, kabar baik itu tidak berlangsung lama. Seorang jurnalis Belanda dari Soccer News NL, Mounir Boalin, justru membantah adanya kesepakatan antara kedua klub. Ia mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada agen sang pemain, Nathan van Kooperen. Melalui akun media sosial pribadinya, Boalin menulis, "Saya mendapatkan banyak pertanyaan mengenai kemungkinan transfer Kelvin Verdonk dari NEC ke FC Utrecht. Saya langsung menghubungi agennya dan mendapat jawaban tegas bahwa tidak ada pembicaraan apapun dengan Utrecht saat ini. Situasi ini tentu mengecewakan bagi sebagian penggemar, mengingat FC Utrecht adalah tim besar di Liga Belanda dengan reputasi kuat dan dukungan supporter yang loyal. Kepindahan ke klub tersebut bisa menjadi langkah maju dalam karir Verdonk." Di sisi lain, masa depan Verdonk di NEC juga belum jelas. Klubnya baru saja merekrut Jetro Willems, bek kiri berpengalaman yang pernah memperkuat timnas Belanda. Willems didatangkan secara gratis dari Castellon, klub asal Spanyol, dan berpotensi menjadi pengganti Verdonk jika pemain berdarah Indonesia itu benar-benar hengkang. Walau belum ada kepastian, spekulasi mengenai nasib Verdonk akan terus bergulir seiring dengan dibukanya bursa transfer musim panas ini. Lebih lanjut, situasi yang dialami Kelvin Verdonk mencerminkan realita keras dalam dunia sepak bola profesional, di mana rumor transfer bisa berkembang cepat, namun tidak selalu berujung pada kenyataan. Harapan publik, terutama fans timnas Indonesia, sempat melonjak saat namanya dikaitkan dengan FC Utrecht, klub yang punya posisi kuat di Eredivisie. Bagi pemain keturunan yang memilih membela Garuda, ini tentu dianggap sebagai validasi kualitas dan peningkatan karir. Namun, bantahan dari sang agen menunjukkan bahwa tidak semua kabar bisa dipercaya, bahkan yang bersumber dari media sekalipun. Ini menyoroti pentingnya verifikasi dalam memberitakan isu transfer, karena sedikit informasi bisa membentuk ekspektasi besar, baik bagi pemain maupun pendukung. Dari sisi klub, langkah NEC merekrut Jetro Willems memperlihatkan bahwa mereka sedang bersiap terhadap kemungkinan kehilangan Verdonk. Tapi di saat yang sama, ini juga memberi tekanan pada Verdonk, karena bisa jadi tempatnya akan tergeser jika tidak segera menemukan kejelasan mengenai masa depannya. Jika dilihat dari sudut pandang karir, peluang bermain di FC Utrecht jelas menggiurkan. Namun dalam kondisi sekarang, Verdonk justru dihadapkan pada ketidakpastian. Ini bisa menjadi momen refleksi baginya, apakah akan bertahan dan bersaing di NEC, atau mencoba membuka peluang lain di klub yang benar-benar menunjukkan minat konkret. Yang pasti, publik Indonesia akan tetap menantikan perkembangan selanjutnya dari pemain yang mulai menjadi andalan lini belakang skuad merah putih ini. Buat Kelvin Verdonk, situasi seperti ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan besar yang sedang ia tempuh. Dalam dunia sepak bola, setiap kabar, setiap rumor, dan bahkan setiap penolakan, bukanlah kegagalan, melainkan proses pembentukan mental juara. Jika hari ini belum ada pintu yang terbuka, bukan berarti tak ada jalan. Kadang, kesempatan terbaik datang bukan saat kita mengejarnya, tapi saat kita tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas saat segala hal terasa tak pasti. Kelvin sudah menunjukkan komitmennya kepada Indonesia, dan itu sudah membuatnya punya tempat spesial di hati banyak orang. Sekarang tinggal waktunya ia membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran, dan dedikasi akan selalu lebih kuat daripada sekadar isu transfer. Teruslah berjuang, Kelvin. Ketika satu peluang tertutup, Tuhan seringkali sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Yang terpenting, tetap bermain dengan hati, tetap rendah hati, dan tetap lapar untuk berkembang. Indonesia mendukungmu, tak peduli seragam apa yang kamu kenakan.